Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Abad 21 ini kemungkinan akan muncul Imam Mahdi, tapi siapa? Tidak spesifik nama orang, lahirnya di kota ini, namanya ini, cirinya ini, enggak. Nah, ini supaya umat Islam ini berkembang dengan pemikirannya, wawasannya, bisa istilahnya memahaminya dari sudut pandang yang sangat-sangat luas, tidak hanya sempit dalam memahami Imam Mahdi ini. Sekali lagi, imam itu pemimpin, Mahdi yang mendapatkan petunjuk. Wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Al-mahdiyin itu orang-orang jamak atau plural dari Mahdi. Kalau Mahdi itu mufrad, kata tunggal. Jadi satu orang yang mendapatkan petunjuk, bimbingan dari Allah berdasarkan wahyu ilahi, mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, ilahi Rabbi. Itu namanya Imam Mahdi. Jadi sudah ada, setiap 100 tahun sekali ada di setiap negara, di setiap daerah, di setiap lingkup hazanah spiritualan yang ada di dunia ini. Pemimpin Thariqah Qadiriyah Manaksabandiyah, misalkan Syekh Nazim Hakoni, misalkan Hisham Kabbani, misalkan. Ya menurut Thariqah Siddiqiyah ya Imam Mahdinya ya Yai Mukhtar Mukti. Semua bisa jadi kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Jadi kita tidak boleh sempit dalam memahami Imam Mahdi ini. Dan sekarang sudah turun. Berdasarkan apa hadisnya? Innallah yab'atsu ala ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan dalam puncak 100 tahun sekali itu orang yang memperbaharui pemahaman agamanya umat ini. Setelah Rasulullah wafat, 100 tahun berikutnya adalah Raja Umar bin Abdul Aziz. Seorang mujaddid, ya, seorang raja yang adil, yang bijaksana. Berikutnya diteruskan lagi ada daulah-daulah Abbasiyah, ya, ada daulah Umayyah, dan seterusnya ada daulah Turki Utsmaniyah, sampai Turki Utsmani yang runtuh pada tahun 1924 yang lalu. Jika dirunut, runtuhnya kekhilafan Turki Utsmani 1924 ke 2024, besok ini adalah 100 tahun. Ya mungkin pas 100 tahunnya, atau lebih dari 1 tahun atau 2 tahun. Lagi akan ada kebangkitan-kebangkitan, pembaharu-pembaharu kembali Imam Mahdi versi abad 21 ini. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, Imam Mahdi tidak perlu ditunggu lagi, sama seperti tidak perlu ditunggu laginya adanya kiamat, karena kiamat sudah terjadi, yaumul hisab sudah terjadi, yaumul mizan sudah terjadi, Dajjal sudah keluar, Nabi Isa sudah turun, bumi ini sudah dikelilingi energi kekuasaan kaum barat, ibarat matahari yang terbit dari arah barat, dan mahsyar, pengungsian itu sudah terjadi di muka bumi ini, di seluruh belahan bumi ini. Hari pembalasan juga sudah terjadi. Barang siapa berbuat baik, maka dia akan menerima balasan kebaikannya, dan sebaliknya berbuat tidak baik akan mendapatkan akibat buruknya. Di dunia kita sekarang ini dapat kita lihat, dapat kita rasakan. Tidak hanya kita, semua orang, hukum tabur tuai sebab akibat yang menjadi dasar utama hukum alam sunnatullah yang sudah ditetapkan oleh Allah pun, lalu fayakun, berjalanlah sistem hukum alam ini tanpa bisa ditolak, ya, tanpa bisa dihindari, karena sudah menjadi ketentuan Allah. Kita memahami, ya, lingkup Imam Mahdi versi Afrika Utara, misalkan Imam Mahdi yang berada di Tanzania, misalkan almarhum Syekh Dedat yang ahli debat, ya, antar agama, itu diteruskan sekarang muridnya yang ada di India. Siapa itu? Seorang ahli agama-agama itu
yang kemarin dideportasi dari India, lari ke Malaysia, yang pandai dalam debat tentang agama, ya itu juga bagian daripada Imam Mahdi versi India. Imam Mahdi versi Ahmadiyah, ya bisa Mirza Ghulam Ahmad. Bisa juga Imam Mahdi versi Jamaah Tabligh, baik yang ada di Lahore ataupun yang di Qadian. Semuanya. Nah, inilah perbedaan Imam Mahdi versi zaman tabi'in, tabi'in, dan seterusnya sampai sekarang, dengan fase yang berbeda-beda. Tidak sama, sesuai dengan zamannya masing-masing. Nah, ini yang versi Sunni. Sekarang yang versi Syi'i. Versi Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah yang dianut oleh 90% penduduk Iran, sebagian Afghanistan, sebagian Irak, sebagian Lebanon, sebagian Suriah, sebagian Libya, dan Yaman, Houthi, dan Bahrain. Sebagian juga dianut oleh penduduk Saudi Arabia yang berhaluan Syi'i atau Syiah. Syiah versi Imamiyah Itsna Asyariyah ini malah justru lucu. Ini saya buka kitab Syajarah Al-Mubarakah halaman 92. Auladul Imam Al-Askari, anak-anaknya Imam Al-Askari. Imam Al-Askari itu imam yang ke-11 menurut mereka, setelah Imam Al-Hadi. Amal Hasanul Askari, anapun utawi Imam Hasan Al-Askari, al-imam kang dadi imam alaihi salam, falahu mongko iku tetep kedua Imam Hasan Al-Askari ibnani utawi anak lanang loro, bintani lan anak wedok loro. Amal ibnani anapun utawi anak lanang loro iku fa ahaduma mongko utawi salah suwijine ibnani iku sahibuz zamani, sing duweni zaman. Ajjalallahu ta'ala farjahu asyarif. Lah ini yang dituduh oleh para muhibbin ya, Robito Alawiyah. Ini Syiah ini karena ada ajjalallahu ta'ala farjahu asyarif. Berarti kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini bukan karangan Imam Fakhrur Razi yang Sunni ala madzhab Syafi'i, ya, mengatakan seperti itu. Sahibu hadzal zaman, kalau menurut Torekoh Sholawat Wahidiyah, ya Ghaus hadzal zaman. Ghaus hadzal zaman, penolong, pembimbing zaman ini. Imam Mahdi versi mereka. Lah kalau ini imam yang ke-11 adalah Imam Hasan Al-Askari menurut Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Imamiyah artinya adalah pemimpin, sebangsa pemimpin, panutan. Itsna Asyariyah yang sebangsa 12 imam. Ya, pertama Imam Ali bin Abi Thalib, ya, lalu Imam Hasan, Imam Husain, dan seterusnya sampai yang ke-11 adalah Imam Hasan Al-Askari. Nah, Imam Hasan Al-Askari ini ada yang mengatakan beliau tidak mempunyai anak. Tapi ada yang mengatakan di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini mempunyai anak 2 laki-laki dan 2 perempuan. Yang laki-laki ini salah satunya adalah Muhammad Al-Mahdi bin Hasan Al-Askari. Nah, ada yang menafsiri lagi, katanya hadisnya Muhammad bin Abdullah. Lah, julukan dari Imam Hasan Al-Askari adalah Abdullah. Jadi Muhammad Al-Mahdi bin Abdullah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini versi Syi'i loh ya. Saya berbicara Syiah loh ya. Nah, setelah kelahiran anaknya Imam Hasan Al-Askari yang bernama Muhammad Al-Mahdi ini, selang beberapa bulan itu disembunyikan. Alasannya nanti dibunuh oleh penguasa pada waktu itu, alasannya. Lalu bersembunyi di sirdap, ruang bawah tanah. Sampai sekarang ditunggu-tunggu. Ada ritual setiap tahun sekali menunggu imam yang ke-12 muncul. Sampai 1184 tahun sekarang ini. Masih belum muncul-muncul. Ya ini kan namanya doktrin ya, dogma ya. Yang tidak logika, tidak masuk akal ya. Yang digunakan, yang diterapkan, yang diyakini, diimani oleh para pengikut Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Belum terbukti sampai sekarang. Itu selalu berangan-angan terus.
Karena penafsiran tentang Imam Mahdi ini yang salah kaprah. Ya, mohon maaf, ini kita bahas sesuai dengan versi terupdate ya. Jadi ya memang begini, mohon dipahami dan dimengerti, ya anggaplah ini belajar bersama, ngaji bersama. Jadi karena jenengan semua baru mendengar pertama kali, ya mesti masih bingung, ya nggak apa-apa lah, nanti bertahap insya Allah akan, oh iya ya, masuk akal juga ya. Memang ada dasarnya, saya menyampaikan ini ada dasarnya. Tidak sesuai dengan pendapat saya pribadi berdasarkan emosi, tidak, hawa nafsu saya tidak. Jadi saya berdasarkan ijtihad atau kehati-hatian yang sesuai dengan kemampuan analisa yang saya miliki, bahwa Imam Mahdi versi Syi'i atau Syiah, Imamiyah Itsna Asyariyah itu terbukti omong kosong, bohong. Hanya sekedar angan-angan harapan hamba, kosong belaka. Karena sampai 1184 tahun belum muncul sampai sekarang yang bernama Muhammad Al-Mahdi, putra dari Imam Hasan Al-Asy'ari, imam yang ke-12 itu. Nah, jadi berbeda antara Sunni dan Syi'i. Yang ketiga adalah versi Sufi. Versi Sufi sudah ada, setiap golongan toreko, perkumpulan, jamiah, mereka sendiri-sendiri itu ada Imam Mahdi versi masing-masing. Jadi tidak spesifik. Apakah Imam Mahdi itu harus Muslim? Kalau menurut pemahaman terkini, tidak harus spesifik seorang Muslim, tapi bisa juga seorang pemimpin negara yang kelihatannya tidak Muslim, tetapi menerapkan aturan Islam. Bahkan negara-negara di Eropa, negara-negara maju yang berperadaban tinggi, ya semisal Asia Timur misalkan, semisal Jepang, Korea Selatan misalkan ya, itu negara-negara yang menerapkan aturan Islam, padahal mereka secara resmi tidak beragama Islam. Dalam salah satu hadis Rasulullah menyampaikan, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah, ilmu yang tercecer, diamalkan oleh orang lain selain umat Islam itu adalah hal yang hilang. Sesuatu yang hilang, barang hilang yang berharga dari umat Islam. Gampangannya begini, gampangannya. TKI, Tenaga Kerja Indonesia, ataupun TKW, ya. Kalau kerja di Jepang, Korea, Hong Kong, Taiwan, itu lebih terhormat daripada kerja di Timur Tengah. Kalau nggak percaya, silakan. Penonton setia kami banyak yang berasal dari Timur Tengah dan ada juga yang berasal dari Asia Timur. Lebih terhormat mana kerja di Timur Tengah dengan kerja di Asia Timur, Taiwan, Hong Kong, Cina ya, Korea Selatan, Jepang, ya, lebih terhormat di Asia Timur Tengah karena di sana menghargai orang. Padahal agamanya bukan agama Islam ya. Menghargai orang, hak asasi manusia. Tidak sampai pembantu rumah tangga itu dikurangi hak gajinya, bahkan tidak dibayar 3 tahun, 10 tahun lebih, atau disiksa oleh majikannya, tidak. Mereka lebih mentaati peraturan kesepakatan yang ada antara KJRI dengan pihak pencari kerja dan pemberi kerja yang ada di sana. Sudah ada MOU yang jelas dan ditaati di sana. Berbeda dengan yang di Timur Tengah. Katanya kerja di Saudi Arabia, kok malah dikirim ke Suriah. Dari Suriah dikirim ke Turki, dijual, penjualan orang, perdagangan orang. Dan bahkan ada yang 16 tahun nggak digaji, ada yang dihukum mati, dipancung. Dari Indonesia ini bawa yang namanya orang Blitar, orang Kediri, TKW supaya disayang majikan ya, bawa jimat. Dapat dari Ustadz Kiai dikasih jimat supaya dikasihani, pengasihan. Diperiksa di sana, membawa sihir, alat sihir, ya dihukum, ya dibeteti, dipenjara. Ya. Ada yang bahkan air minumnya majikan itu dikasih apa? Wah, dihukum betul. Nah, di sana hak asasi manusia tidak dihargai di Timur Tengah. Padahal Timur Tengah 90% beragama Islam. Nah, ini namanya bukti bahwa ternyata tidak semua yang asli agama Islam itu terus mengamalkan ajaran Islam atau sebaliknya.
Justru yang tidak beragama Islam kadang-kadang menerapkan ajaran Islam dari sisi bersyukur, arigato, terima kasih, hormat, tawadu, akhlakul karimah. Berbeda dengan Timur Tengah. Begitu juga tradisi yang ada di Eropa. Negara maju di sana itu negara paling bahagia di dunia. Padahal mayoritas bukan beragama Islam, tetapi mengadopsi ajaran Islam, termasuk menjaga kebersihan, an-nadzafatu minal iman, bagaimana menghormati orang, bagaimana tugas seorang pemimpin negara itu memakmurkan rakyatnya. Negara Finlandia, negara Denmark, ya, negara Swiss, negara Belanda, negara Israel, ya, negara Swedia, Irlandia, Amerika, Perancis, Inggris, itu semua negara-negara paling bahagia di dunia penduduknya. Karena apa? Pemimpinnya memang berusaha keras untuk membahagiakan rakyatnya. Ini kan Islami, ya kan? Islami. Tapi itu tidak dijumpai di negeri Timur Tengah yang porak-poranda akibat perang saudara. Ayo, mana? Lebih Islami mana? Oleh sebab itu Rasulullah pernah dawuh, al-hikmatu dholatul mu'min. Hikmah itu adalah harta yang hilang dari orang-orang yang beriman. Jadi Imam Mahdi mungkin bisa berasal dari Eropa. Mungkin Ratu Elizabeth yang meninggal dunia almarhumah kemarin juga bisa. Atau wallahu a'lam bishawab. Inilah rahasia Allah. Kita hanya mengira-ngira, mereka-reka sesuai dengan kemampuan analisis kita. Jadi kalau para Habib Ba'alawi mengaku bahwa Imam Mahdi itu berasal dari Ahlul Bait versi mereka, ya ada benarnya dan ada salahnya. Tetapi salahnya mereka itu memahami Imam Mahdi dalam lingkup yang sempit. Hanya sosok satu orang yang ditunggu-tunggu tetapi tidak jelas kapan datangnya. Sama seperti Imam Mahdi versi Syi'i atau Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah yang 1184 tahun nggak muncul-muncul, masih bersembunyi di goa ruang bawah tanah Sirdap di Iran sana. Putranya Imam Hasan Al-Askari yang bernama Shahibuz Zaman Muhammad Al-Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Asy-Syarif. Jadi ini Imam Mahdi versi masing-masing orang. Jadi menurut Sunni seperti itu, menurut Syi'i seperti ini, menurut Sufi yaitu seperti tadi yang saya sampaikan. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saya tuntut untuk cerdas bersama. Namanya ngaji bersama. Santailah, nggak terlalu ngongso atau tergesa-gesa, enggak. Kita ngaji relax aja, slow aja lah. Jadi nggak usah terlalu tegang-tegang speneng, nggak perlu. Insya Allah dengan cara bertahap seperti ini kita akan mampu memahami arti asal dari mana, di mana, dan mau kemana hidup kita ini. Ternyata agama itu mudah, agama itu simple, agama itu ringan. Yang membuat berat agama itu adalah diri kita sendiri, karena memahaminya yang kurang simple, kurang ringan, dan kurang mudah. Sehingga jadinya sulit dan berat, awang-awangan. Padahal agama itu menurut ajaran aslinya adalah untuk meringankan beban kehidupan manusia di dunia sampai di akhirat. Di kehidupan sekarang dan di kehidupan nanti setelah kematiannya. Dunia khatal akhirat. Itu namanya agama. Kalau agama itu kita anggap, kita terima sebagai belenggu, ya, yang memenjarakan kita, maka ya berarti bukan agama rahmatan lil alamin, berarti agama laknatan lil alamin itu namanya. Padahal Islam itu dibawa oleh Rasulullah untuk rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dengan ajaran-ajaran Rasulullah yang beliau Rasulullah sampaikan. Nur Muhammad itu adalah cahaya keimanan, keilmuan yang Rasulullah sampaikan, yang kita rasakan, itu namanya Nur Muhammad. Demikian ngaji bersama tentang Imam Mahdi ini, semoga bisa dimengerti dan difahami. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.